Shalom. 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 Welcome. 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 Welcome to Welcome to Youth Immanuel. Immanuel Slawi. Slawi. Shalom teman-teman, puji Tuhan kita kembali lagi bertemu di ibadah online Sabtu ini. Saya mau mengajak teman-teman untuk siapkan hati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan buat kami Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa Tuhan atas kami Tuhan. Setelah kami mau mulai Tuhan ibadah ini Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap hati kami Tuhan, dan kiranya urapan-Mu mengalir atas setiap kami Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setuju
sembah Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, Kau sungguh baik Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik buat kami Bapa. Hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak terima segala pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau baik Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Yesus. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penuh hidupku. Seluruh nafasku menyembah-Mu selalu. Kau puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Hello, welcome to Youth Immanuel Online Service. Kita sudah memasuki bulan yang baru. Tema kita untuk bulan ini adalah harmoni. Tetap ikuti setiap Sabtunya ya, untuk kita bisa mengerti bagaimana harmoni bersama Tuhan. Teman-teman,
kita berada di peralihan fase new normal. Tetap jaga kesehatan dengan tetap memakai masker dan sering mencuci tangan ya. Dan yang paling terpenting, tetap perhatikan kesehatan rohani kita. So, that's all info kali ini. Doakan ya agar kita bisa secepatnya beribadah di gereja. Happy Saturday and see you next week. God bless. Shalom guys. Udah berapa bulan? 4 bulan kita nggak ketemu secara offline. Tapi dengan kasih Kristus kita bisa dipersatukan terus di dalam cinta kasih Tuhan, dalam persekutuan. Walaupun online, tapi kita tetap mau jaga hubungan kita dengan Tuhan. Bulan ini kita dapat tema harmoni. Apa sih harmoni? Pasti kita udah searching lah di Google, udah googling di Wikipedia nih. Aku bacain ya. Harmoni dalam bahasa Yunani itu harmonia. Harmonia terikat secara serasi, sesuai. Di dalam bidang filsafat itu, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Jadi, singkatnya, harmoni adalah ketertiban alam dan prinsip atau hukum alam semesta. Jadi tuh, harmoni itu sebuah kesatuan, ketertiban alam. Kalau kita pernah dengar tuh seimbang, yin yang dalam prinsip dan atau hukum alam semesta. Jadi semuanya itu udah diciptakan tuh seimbang. Kita baca dulu ayat pertama kita, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi di dalam hidup kita bersama. Kita tuh bersama, gak sendirian. Jadi semua itu udah ciptakan, semua itu seimbang, selaras, harmoni, menjadi satu. Yang menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita itu harmoni bersama Tuhan yang mau kita maksud di bulan ini. Berapa hari lalu tuh saya tuh sempat nonton. Pernah gak sih nonton yang berat-berat? Jangan nonton di TikTok terus, tapi kita nonton yang berat-berat kayak Q&A yang ada di Metro TV tuh. Di situ pas episode tentang hijrah. Itu tuh narasumbernya tuh kalau pernah dengar Habib Hussein itu kita di situ dibahas tentang hijrah. Itu sih keren banget menurut saya. Saya ingat kata-katanya dia itu, si Habib Hussein itu, hijrah itu pertama itu dari hati. Itu yang pertama kali. Lalu otomatis setelah hati kita hijrah, otomatis pribadi dan fisiknya itu mengikuti. Jadi kita hijrah ke yang lebih baik. Hijrah itu menuju yang lebih baik, mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, menjadi satu. Kita menyatukan diri dengan Tuhan. Apa hati kita sudah hijrah? Apa kita sudah sehati dengan Dia? Apa kita sudah sepikir dengan Dia? Ini sih buat kita ini buat doa ketemu Tuhan aja susah banget. Buat jaga hubungan, misalnya kita tuh doa sama Tuhan tuh susah banget. Buat kita itu menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan tuh intimasi kita sama Tuhan itu susah banget kan. Tiap hari kita udah sibuk, kita udah sekolah online, ibadah online, mager, kita harus bikin tugas macam-macam, tugasnya lebih berat, dengar-dengar tugasnya nggak selesai-selesai. Jadi kita tuh susah banget buat ngeluangin waktu sama Tuhan. Kita nggak ngapa-ngapain, bukan waktu sisa, tapi waktu yang memang kita benar-benar kasih buat Tuhan itu susah banget. Gimana kita itu bisa bersatu dengan Tuhan, ngertiin Tuhan mau apa, mau
tahu apa maunya Tuhan kalau kita itu nggak pernah ngobrol sama Tuhan, kita itu nggak pernah ketemu sama Tuhan. Tapi sebenarnya ini nggak susah kok, tapi kita yang nyusahin diri kita sendiri. Pikiran kita tuh kemana-mana, kita mikir, aduh tugas belum kelar, aduh ada kerjaan belum kelar, aduh ada ini belum kelar. Pikiran kita nggak kemana-mana, kita itu nunda-nunda terus. Nanti aja lah, mau tidur bisa, nanti aja lah, pas bangun tidur bisa, nanti aja lah, pas ini bisa. Kita tuh jadi nggak selaras sama Tuhan. Kita tuh jadi nggak bisa bener-bener deket sama Tuhan. Kita nggak mikirin Tuhan. Aku cuma mikirin aku. Aku cuma mikirin diri aku sendiri. Aku cuma mikirin ego aku sendiri. Selaras itu seimbang, sebuah kesatuan. Tapi apa? Kita kepisah, guys. Kalau pacaran nggak pernah kontekan, menurut kalian bakal gimana? Tugel apa lanjut? Pasti tugel karena kita miskom. Aku pengen apa, kamu pengen apa, nggak ngerti. Di grup youth itu kemarin sempat aku share kan sama di status WA itu tentang Jessica Mila yang di podcastnya Vidi Aldiano. Jadi dia bisa meluangkan waktu. Bayangin, bukan cuma buat sate, bukan cuma buat berdoa sebentar, tapi Bible study dong guys. Dia ini Bible study. Dia ini pendalaman Alkitab. Jadi bukan cuma sekedar doa, tapi dia mau mendalami Alkitab, mendalami lagi apa sih isi dalam tanda kutip WA-nya Tuhan, dalam tanda kutip pesannya Tuhan. Dia masih di sela-sela kesibukannya. Bayangin dia lagi kerja, tiba-tiba dia minta waktu buat Bible study. Itu dia bilang, aku mau kejar sumber berkatnya, bukan cuma berkatnya tok. Itu keren banget. Tuhan mau kita harmoni dengan dia, supaya ada tertulis, tidak ada satupun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi gimana kita bisa nyampe ke sana kalau sama Bapa aja kita nggak datang? Jadiin keselarasan hubungan kita itu gaya hidup kita, lifestyle kita, sebuah gaya hidup kebiasaan kita sehari-hari. Efesus 5 ayat 17, Efesus 5 ayat 17. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Gimana kalau kita mau ngerti kehendak Tuhan? Gimana kalau kita gak mau jadi orang bodoh? Kalau kita itu gak ngerti, kita itu gak paham apa maunya Tuhan. Akhirnya kita bertindak bodoh. Akhirnya kita melenceng dari jalannya Tuhan. Oke, semua punya jalan hidup masing-masing kan? Tapi ingat, semua itu kita punya pilihan, kita punya respon masing-masing, kita punya jalan hidup masing-masing. Tapi itu tergantung, semua itu yang terjadi tergantung respon kita meresponi apa yang terjadi. Kalau kita gak selaras sama Tuhan, kita gak terikat sama Tuhan, akhirnya kita bertindak bodoh, kita gak nyatu. Ada goncangan dikit, pasti kita brodoli, kita ucul dari Tuhan. Coba gara-gara pandemi ini kita gak ibadah offline, berapa orang yang brodol, berapa orang yang gak mendengarkan, gak mengikuti ibadah online ini. Bahkan yang mengikuti, dengerin firmannya gak sih? Kita ikut menyembah gak sih? Berapa orang yang akhirnya ucul dari Tuhan, lepas dari Tuhan, gak punya hubungan, imannya itu gak bertumbuh, imannya itu stuck di situ aja, malah akhirnya goyang imannya karena kesusahan gara-gara pandemi ini. Lifestyle kita ini yang selaras dengan Bapa ini penting banget. Hidup seturut kehendaknya itu nomor 1. Tapi balik lagi, gimana kita bisa ngertiin kehendaknya kalau kita itu gak ngerti apa maunya Tuhan, gak paham Tuhan maunya apa di hidup aku, gak ngerti kedepannya itu aku harus gimana, melangkah gimana, aku harus merespon apa. Suatu hubungan, baik masih pacaran, apalagi udah kewong tuh, udah kawin kan, itu perlu banget adanya kesehatian, kesepahaman. Kalau nggak ada, miskom terus,
tukaran baik, akhirnya rontok kayak yang pacaran tugel, yang kawin pegatan. Jadi seberapa lama waktu kita mengenal itu nggak penting sebenarnya, tapi gimana kita bisa maintenance hubungan itu, gimana kita bisa terus menjaga hubungan itu dengan baik dengan Tuhan maupun sesama. Pentingnya kita nyatu sama Tuhan, sama komunitas rohani kita, biar ada yang jagain kita, biar ada yang ngumbup, biar ada yang terus memblutuk-blutukan, asik, menjaga, memanaskan hati kita yang sudah dingin, menumbuhkan kembali cinta mula-mula kita. Ayo, siapa sih angger dicakir, diajak komsel, malah blandrang, malah ambiar, malah minggat. Siapa yang kalau dikit diajak doa malah bablas, malah kabur. Di sini gimana kita bisa berpadan sama Tuhan, menyamakan gaya hidup kita dengan Tuhan. Tuhan pas lagi drop di Taman Getsemani itu kan secara manusianya dia tuh ngedrop kan, aduh besok aku udah tahu nih, besok aku bakal menderita. Dia lagi drop kan, apa yang dia lakuin? Berdoa loh, sendirian. Dia berdoa sendirian. Kita bisa menyamakan lifestyle kita gak sama Tuhan saat drop? Bukannya kita itu ngoceh-ngoceh, pelarian ke tempat lain, cari kesenangan yang lain, tapi kita mau berdoa, merendahkan diri berlutut dengan Tuhan. Ayo, biarlah kita itu gak lengah di saat pandemi ini. Biarlah kita itu gak bablas, gak ambrol, gak brodol hubungan kita sama Tuhan. Let's think this day is your last day, our last day, and so do your best today. Jadi anggap aja ini hari terakhir kita ada di dunia ini. Maka hari ini kita tuh harus lakuin yang terbaik buat kita, buat sesama. Jangan ya udahlah masih ada besok, nggak usah lah dipikirin ini. No, kita mau lakuin yang terbaik hari ini, besok dan seterusnya. Kita baca 2 Petrus 1 ayat 2-3. 2 Petrus 1 ayat 2-3. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah, akan Yesus Tuhan kita. Pengenalan akan Allah, akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Mari, kalau mau kita ini semuanya akan ditambahkan kepada kita. Mari kita mengenal Tuhan dulu, mencari Tuhan dulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah maka engkau akan mendapat. Oke, see you guys. Tetap selaras dengan Tuhan, tetap harmoni. Kita mau jaga hubungan kita dengan Tuhan, kita mau samakan lifestyle kita dengan Tuhan. Jangan lupa doa. See you next week. Shalom sis and bro, kita masih ketemu di ibadah online kita di minggu ketiga di bulan Agustus. Kita masih membahas tema tentang harmoni, bahwa kita bisa selaras, kita bisa sepikiran, kita bisa seperasaan dengan Tuhan. Dan kita akan terus melakukan itu, dan sampai suatu saat kita bisa melakukan firman-Nya, kita bisa melakukan kehendak-Nya. Amin. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah melayani petang hari ini, baik pemimpin pujian, baik pemain musik, pemberita firman Allah, dan juga host news kita petang hari ini. Kiranya Tuhan berkati berlipat kali ganda. Dan kita mau akhiri ibadah kita tutup dalam doa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Engkau yang hidup dalam hidup kami, Engkau yang membaharui pikiran kami, untuk kami bisa sepikiran,
untuk kami bisa selaras, untuk kami bisa sehati dan seperasaan dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya secara otomatis Kau menjadikan kami orang-orang anak muda-Mu Tuhan yang dapat melakukan firman-Mu nantinya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati setiap yang melayani petang hari ini, baik pemimpin pujian, pemain musik, berita firman Allah, dan host news. Kiranya Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang melimpah yang dari surga. Dan kami percaya Kau memberkati seluruh anak muda-Mu Tuhan dengan berkat penyertaan-Mu, dengan berkat kekuatan kesehatan, dan bahkan berkat yang Tuhan siapkan untuk masa depan mereka. Terpujilah nama-Mu, Engkau memberkati baik yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, dengan berkat yang melimpah yang dari surga. Kami mohonkan berkat-Mu Tuhan, berkat Allah Bapa dari surga, kasih sayang Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus yang mau tinggal tetap dalam hati kami, yang mengingatkan kami untuk bisa selaras, sepikiran dan seperasaan dengan-Mu Tuhan, untuk kami bisa melakukan firman-Mu. Kami terima segala berkat-Mu petang hari ini, jadi dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.